Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita memiliki kebiasaan yang harus bersyukur tanpa syarat. Amin. Firman hari ini berjudul Summit Syukur. Selama 1 minggu kemarin kami telah mengadakan perkemahan Injil ke negara Thailand. Jadi kemah Injil di Thailand itu kemarin telah membuat sebuah sejarah. Karena gereja Yewon telah membuka pintu penginjilan di negara Thailand itu sejak bulan November tahun 2002. Jadi di dalam negara Thailand ada sebuah pulau yang begitu terkenal sebagai tempat pariwisata, yaitu Samui. Dan di sanalah gereja Yewon, cabang gereja Yewon telah dibangun. Dan di tempat itulah 20 tahun yang lalu kami mulai melakukan penginjilan misi di Pulau Samui tersebut. Dan pada saat pertama kalinya dibangun di gereja cabang itu, yang membangun gereja cabang di Pulau Samui adalah orang lokal di sana, Tam dan En. Dan mereka telah lulus sekolah teologi yang bernama RTS di Thailand, dan pada kali ini mereka telah ditabiskan sebagai pendeta. Dan pada tahun 2006, kami telah membangun gereja cabangnya satunya lagi di daerah Suratani, dan di sana juga kami telah bersama dengan seorang lokal di sana yang bernama Pani, dan pada kali ini ia telah ditabiskan sebagai seorang penatua. Dan kalau gereja Yewon cabang di Bangkok di sana telah dibangun melalui keluarga misionaris Cho Hyun-tae, dan sejak tahun 2009 ia telah melayani Tuhan dan telah secara resmi dibangun dari tahun 2012. Jadi saya melihat pada kali ini sekarang sistem di Thailand itu sangat terbentuk dengan baik dan memiliki struktur yang sangat baik, sehingga banyak majelis dan juga anggota jemaat dapat melakukan pelayanan sesuai dengan struktur. Dan saya melihat di negara Thailand itu memiliki budaya yang sangat keras yang bertentangan dengan kekristenan. Apa itu? Ada 3 budaya kegelapan, yaitu yang pertamanya adalah budaya kerajaan. Karena apa-apa mereka harus memprioritaskan orang-orang kerajaan. Dan ada juga budaya agama Buddha, sehingga banyak wihara di sana. Dan budaya yang terakhir adalah budaya LGBT atau LGBT. Jadi seperti saudara sudah ketahui, negara Thailand itu sangat terbuka soal menentukan jenis kelaminnya mereka sendiri. Dan LGBT itu adalah kependekan dari L, lesbi, dan G, yaitu gay, dan B itu bisexual, dan T itu dari transgender. Jadi banyak orang yang memiliki 2 jenis kelamin, secara mental dan juga secara fisik. Jadi saya juga melihat mukanya itu cewek tetapi badannya cowok.
Dan ada juga yang kelihatannya cowok tapi ternyata cewek. Jadi mereka sangat pede soal itu karena mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kelaminnya mereka. Sehingga saya menjadi bingung siapa yang cewek, siapa yang cowok. Jadi sebegitu besarlah budaya LGBT di negara Thailand itu sampai mereka merasa pede kemana-mana. Tidak ada yang menilai mereka buruk atau bagaimana. Jadi kalau kita melihat tiga budaya besar yang dimiliki oleh orang-orang Thailand, susah sekali untuk melakukan pelayanan di sana. Jadi saya melihat di negara Thailand itu di negara Thailand itu memiliki warga negaranya 70 juta. Jadi kalau kita mau mencari orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, pasti kita bisa melihat rasionya itu hanya 1/1 juta orang. Jadi maksudnya sebegitu susahnya kita menjadi murid-murid Tuhan. Ya mungkin mereka terpengaruh oleh budaya agama Buddha dan budaya di negara sana sehingga susah sekali untuk benar-benar hidup sebagai orang beriman di sana. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang majelis mereka datang ke seminar dalam perkemahan Injilnya itu dan mereka benar-benar menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi saya melihat mereka itu semuanya memiliki pekerjaan masing-masing. Jadi semuanya memiliki kesibukan masing-masing tapi tetap datang ke seminar. Dan waktu itu kita makan bersama-sama dan sekitar 1,5 juta won Korea kita habiskan untuk makan siang saja dan ternyata itu sudah dibayar oleh anggota majelis orang lokal di sana. Jadi pertama kalinya saya ditraktir seperti begini oleh orang lokal pada saat saya pergi ke perkemahan Injil. Sehingga saya melihat kayaknya mereka itu sangat siap. Jadi kami semuanya memiliki hati untuk siap mendidik anak-anak remnant untuk maju sebagai misionaris. Dan pada perkemahan Injil di Thailand itu, saya telah memberi firman yang berjudul Bangunlah Menara Pengintai Terang. Dan misionaris Cho Yonte yang melayani negara Thailand di sana, dia selalu berdoa dengan angka 774237. 774237 itu apa? Kalau 237 itu kan kita selalu berdoa, yaitu 237 negara, yaitu seluruh negara yang terdaftar di UN untuk yang telah ditentukan bahwa mereka tuh seluruh negara yang ada di bumi ini total 237 negara. Jadi 774 yang di depannya itu artinya 77 negara. 77 itu total daerah yang ada di dalam Thailand. Dan bukan hanya negara Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar. Jadi mereka semuanya empat negara itu berkumpul bersama-sama sehingga 77 itu daerah Thailand dan 4 negara yang berkumpul bersama dengan Thailand dan 237 itu seluruh dunia. Sehingga ia mau menantang diri secara mental 774 237. Jadi saya melihat ternyata mereka itu benar-benar berdoa kepada Tuhan dan mereka begitu semangat bersatu untuk membuat pelayanan secara detail, saling membantu dan saling melengkapinya sehingga mereka sudah siap memiliki rencana masing-masing.
Jadi saya melihat, saya sangat terharu melihat bagaimana mereka sudah siap untuk melayani pelayanan Tuhan. Jadi mohon bantuan doanya supaya mereka bisa dikuatkan secara rohani. Dan pada saat ini kita memberi ibadah syukur untuk Hari Raya Penuaian Gandum. Dan kalau kita melihat Alkitab, begitu banyak hari raya. Ada hari Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, hari raya Pentakosta, hari raya Serunai, hari raya Pondok Daun, dan hari raya pengumpulan hasil dan lain-lain. Dan hari raya itu dalam bahasa Yunani itu disebut hage, dan itu artinya berdansa dan bersirkulasi. Jadi setiap mereka merayakan hari raya, mereka ingin berdansa dan ingin memuji Tuhan. Dan itu yang akan mereka menganggap itu sirkulasi waktu. Jadi kita kembali menghadapi Tuhan Allah dan kembali bersyukur kepada Tuhan Allah atas segalanya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi untuk apa kita merayakan hari raya? Karena hidup kita senang, sedih, sakit, sehat, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang kita miliki itu semua Tuhan yang kasih. Dan khususnya pada hari Paskah dan hari Raya Pentakosta dan hari Raya Pondok Daun itu, 3 hari raya ini, 3 hari raya yang sangat dirayakan oleh orang-orang Yunani. Apalagi khususnya bagi saya merasa ini adalah hari raya penuaian gandum setiap saat. Mengapa? Karena kami telah mentahbiskan bait Allah. Dalam hati saya, sedikit ada ketidakpercayaan. Selama saya melayani Tuhan, apakah gereja Yewon, gereja kita ini benar-benar bisa mentahbiskan bait Allah ini kepada Tuhan Allah? Kalau misalkan gereja saya tidak bisa, gereja ini tidak bisa ditahbiskan, maksudnya tidak bisa membayar semua utang di bank, pasti saya merasa malu pada saat saya menghadapi Tuhan. Jadi walau saya memiliki ketidakpercayaan yang seperti itu, Tuhan telah mengizinkan jawaban pentahbisan bait Allah. Mengapa Tuhan mengizinkan pentahbisan bait Allah tersebut? Karena Tuhan ingin memakai gereja Yewon itu sebagai alat. Sebagai alat untuk penginjilan misi untuk 237 negara. Jadi kita harus menjadi platform, landasan untuk maju ke 237 negara. Jadi karena Tuhan yang menyempurnakan segala hal, Tuhan yang melengkapinya, Tuhan yang memulainya, dan Tuhan yang menyelesaikannya. Maka dari itu, kita hanya bersyukur kepada Tuhan Allah dan harus secepatnya bisa melakukan penginjilan misi. Jadi identitas kita telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Identitas kita sudah dijamin oleh Tuhan Allah. Maka semua situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu apa-apa, sedikit-sedikit senang, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit galau. Jangan sampai kita terpengaruh segampang itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Kita harus menjadi summit. Summit itu apa? Puncak. Kita harus menjadi orang yang paling tinggi, orang yang berada di dalam puncak kalau yang namanya rasa syukur. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Kalau misalkan kita melihat di gereja banyak orang yang selalu bersyukur, ada juga orang yang selalu bersungguh-sungguh. Jadi saudara mau pilih yang mana? Ada orang yang selalu menjadi summit syukur. Jadi cobalah saudara berdoa, Tuhan biarlah hidup saya itu selalu penuh dengan rasa syukur.
Subjudul pertama adalah bersyukur dengan segenap hati. Mari kita membaca ayat 1-2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Jadi Mazmur ini, Mazmur 138 ini ditulis oleh Daud. Jadi kalau kita melihat bagaimana dinilai oleh para teolog, katanya ini adalah sebuah puisi yang dengan penuh ucapan syukur yang ditulis oleh Daud. Jadi saudara pasti tahu juga Daud ini hidupnya seperti apa. Daud ini hidupnya penuh pertempuran. Begitu banyak perang yang dia harus hadapi. Sehingga pasti dia membunuh begitu banyak orang di dalam peperangan. Jadi maksudnya dia bunuh banyak orang itu maksudnya bagaimana? Pasti dia hidupnya benar-benar dalam bahaya. Kapanpun ia bisa mati di medan peperangan. Jadi Daud itu bukan orang biasa yang kita pikir. Jadi pengakuan iman dan pengakuan rasa syukur juga pasti ia memakai segenap hatinya. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan segenap hati, kita tuh gampang orangnya berubah. Karena kita manusia, jadi jangan sampai kita itu bersyukurnya tidak segenap hati. Jadi harus segenap hati. Jadi kalau kita melihat rumput-rumput di ladang sana, kita tidak memberi air dan kita tidak memberi cahaya matahari pun dia terus bertumbuh di mana-mana. Tetapi kalau misalkan tumbuhan yang sangat berharga, kita harus benar-benar memelihara dengan baik. Kalau enggak, dia cepat layu. Jadi sama seperti itu, kalau rasa yang bersungut-sungut, rasa yang menyalahkan orang lain, dan rasa yang galau itu walaupun kita tidak memelihara dengan baik, mereka begitu gampang menguasai hati kita. Tetapi kalau rasa bersyukur, kita harus peliharanya dengan baik. Jadi kita harus mencari apa yang kita bisa syukuri di hadapan Tuhan Allah. Jadi cobalah saudara mencari setiap saat. Jadi saudara harus mencari rasa syukur. Bukan secara formalitas, tetapi dengan segenap hati. Jadi oleh karena ini saya bersyukur. Oleh karena itu saya bersyukur. Dan Rasul Paulus mengatakan apa? Kita harus bersyukur dalam segala sesuatu. Apa yang telah dikatakan dari Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Senantiasa atas segala sesuatu. Jadi syukurnya harus senantiasa. Ya, karena di bumi ini tidak mungkin banyak hal yang kita bisa syukuri. Pasti lebih banyak yang kita bisa bersungut-sungut. Ikuti saya, rasa syukur akan melahirkan rasa syukur yang lebih besar lagi. Jadi kalau sekali kita bersyukur, kita akan bisa bersyukur lebih lagi dan lebih lagi. Sama seperti orang bersungut-sungut. Kalau orang yang suka bersungut-sungut, pasti makin lama makin bersungut-sungut. Dan firman hari ini mengatakan memakai kata segenap hati. Jadi kalau misalkan di sana juga mengatakan aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Jadi hatinya itu tidak terpecah belah tetapi benar-benar menjadi bersatu. Jadi kalau kita melihat orang, ya kita semuanya bisa merasakannya. Apakah orang ini benar-benar secara sungguh-sungguh atau tidak?
Jadi kalau Tuhan Allah pasti inginnya dengan segenap hati. Jadi kalau kita melihat hubungannya suami istri juga, hubungan suami istri juga pasti mereka memakai segenap hatinya mereka secara sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melihat Matius 6 ayat 24, di sana berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh memiliki dua tuan dalam hati kita. Dan kalau kita melihat Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi nggak dingin atau panas. Jadi Tuhan Allah paling membenci kita memiliki dua tuan dalam hati kita. Jadi dua tuan itu maksudnya apa? Kita menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan sesuatu yang kita melihat dari buku. Kalau kita menyukai hal-hal materi lebih daripada Tuhan Allah, ya itu yang sudah memiliki dua tuan. Jadi dengan cara gampang saya menjelaskannya, saudara harus gila kalau namanya gereja. Saudara harus benar-benar gila kalau soal pelayanan. Saudara harus gila kalau soal ibadah. Mari kita tergila-gila dengan gereja, ibadah, jabatan. Kalau misalkan saudara tidak memakai segenap hati, ya pasti saudara hidup diperbudak oleh setan di dunia. Kalau kita melihat di ayat 7, di sana bagaimana pengakuannya Daud, dia sampai bersyukur kepada Tuhan Allah di hadapan para Allah dunia. Jadi di dunia ini, menyembah berhala itu apa? Hal-hal duniawi, begitu banyak ala-ala di dalam dunia ini. Kalau kita melihat di Thailand, di Jepang, banyak sekali dewa-dewa, dewi-dewi. Setiap suku, setiap bangsa, sampai ke Papua New Guinea juga, mereka menyembah berhala. Ya mereka Tuhan, mereka bisa menyebutnya dengan Allah, bisa menyebutkan dengan Tuhan, tetapi Tuhan Allah hanya ada satu. Dan hidupnya seorang Daud ini selalu memakai segenap hati untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati secara sungguh-sungguh. Jadi dengan nama Raja atas segala raja, dengan nama Tuhan Allah, Daud menghadapi Goliat. Mengapa Daud mengakui sampai pengakuan seperti itu? Mengapa? Karena Goliat itu sendiri yang awalnya mengutuk Daud dengan nama-nama Allah nama-nama Allah dan dewa-dewi yang dia sembah. Sehingga Daud yang mendengar perkataan dari Goliat itu mengajak pertempuran. Ya udah, aku akan menunjukkan bukti bahwa siapa yang benar-benar Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah aku atau Tuhan Allahnya kamu? Dan sampai Daud menjadi pada saat Daud menempuh perjalanan menuju seorang raja, dan pada saat ia sudah menjadi raja pun memiliki begitu banyak pertempuran dan memiliki mengalami banyak hal. Tetapi dalam hal-hal tersebut ia tetap mengalami Tuhan Allah yang hidup. Dan di sana berkata bahwa ia hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu.
Jadi kasih-Mu itu artinya apa? Tuhan Allah mengetahui kelemahan kita dan Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. 우리를 향한 하나님의 뜻이 성취되어서 하나님께서 쉬지 않으시고를 도와주신 것 성실하신 Dan kalau misalkan setianya Tuhan itu apa? Kalau kesetiaan Tuhan artinya maksudnya Tuhan tidak pernah beristirahat dan tidak pernah kelelahan untuk menggenapi perjanjian Tuhan, untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu Tuhan selalu membantu kita. 하나님이 너무 세밀하게 Kalau kita benar-benar mengalami pimpinan Tuhan Allah, pasti kita tidak bisa tidak bersyukur. Itu yang dirasakan oleh Daud. 하심과 성실하심 Jadi kita juga harus merasakan kasih Tuhan dan setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah kita hidupnya merasakan kasih Tuhan dan setia Tuhan dalam sehari-hari atau tidak? 내가 믿는 하나님 아버지가 좋으신 분인지 얼마나 Jadi kita harus menunjukkan Tuhan Allah itu. 얼마나 인자하신지 Jadi kita harus melihat dan mengalami sendiri betapa besarnya kasih Tuhan dan setia Tuhan. 불평의 삶이냐로 쫙 갈라집니다. Jadi itu yang akan menentukan apakah hidup kita itu, 감사하는 사람은 하나님을 의식하는 사람이고 jadi apakah hidup kita itu benar-benar penuh ucapan syukur atau tidak. Orang yang penuh bersyukur, dia percaya kepada Tuhan Allah. Kalau orang yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya, berarti itu artinya tidak percaya kepada Tuhan Allah. 그게 뭔지 아세요? Katanya kalau orang Kristen lama, katanya mereka suka berdoa seperti demikian. Tuhan telah memberi begitu banyak hal kepada kami, tetapi tolong berikanlah ini satunya lagi. Tolong berikanlah kami hati untuk bersyukur. 삶이 자신들의 삶이 좀 되기를 원합니다. Jadi jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan Allah selalu membantu kita, melindungi kita. Maka dari itu kita harus bersyukur dalam segala hal. 찬양이 넘치는 전심의 감사의 쟁다 되기를 제물로 축복. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dipenuhi oleh rasa syukur dengan segenap hati. Subjudul kedua adalah mensyukuri kelebihan. 하셨나이다. Di ayat 3 mengatakan bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Apa salah satu alasan yang Daud bisa bersyukur kepada Tuhan Allah? Karena Tuhan selalu menjawab doanya dia. 그런데 본문 내용을 Dan kalau dia melihat isi dari 후반부에 내 영혼에 kalau dia melihat isi dari pengakuannya dia mengatakan engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. 다윗이 어려운 가운데 힘든 가운데 기도를 드렸는데 Jadi Daud berdoa di tengah kesukaran, di tengah persoalan, 기도 응답 받지 못했다고 생각하지 않았다. 오히려 itu bukan tiba-tiba Tuhan menghilangkan persoalan tersebut. 하실 것이다. Jadi Daud tidak kecewa karena Tuhan tidak menyelesaikan masalah pada saat dia berdoa. Tetapi malah Tuhan memimpin dia ke cara yang lebih baik, yang lebih kehendaki bagi Tuhan Allah. Jadi walaupun lingkungan tidak berubah, walaupun masalahnya tetap menjadi masalah, tetapi dia telah dikuatkan secara rohani di tengah masalah yang begitu sukar. Tuhan, saya membutuhkan uang sejumlah itu. Jadi tolong tambahkanlah uang saya. 보이는 이 문제 Tuhan, saya lagi ada masalah, tolong selesaikan masalah ini. Jadi begitu banyak orang yang berdoa, tolonglah, minta tolong kepada Tuhan Allah. 그 문제가 Minta tolong kepada Tuhan Allah untuk menyelesaikan masalah ini, masalah itu. 응답을 기준으로 삼아요. 응답됐다. 아, 하나님 내게 들어줬다. 안 됐다. 기도해도 소용없다. 기도 무용론. Jadi 없다. 해봐 아무 소용. banyak orang yang meminta doa, yang memakai doa untuk meminta-minta. Sehingga kalau misalkan 달랐어. 오히려 mereka tidak diberi sesuatu oleh Tuhan Allah, mereka menganggap itu ya 기도하는 중에 doa mereka tidak dijawab.
되었다. Sehingga kita melihat levelnya Daud itu berbeda. Pada saat dia menghadapi masalah dan juga kasus itu, ia jadi lebih berkomunikasi kepada Tuhan Allah dan lebih menyadari apa kehendak Tuhan Allah dan bisa melampaui segala situasi dan kondisi. Kalau kita melihat ayat 7, di sana mengatakan bahwa jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengelurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 가운데 있지만은 하나님께서 내 기도를 들으시고 Jadi walaupun kita berada di dalam persoalan, walaupun kita berada di dalam masalah, kita percaya kepada Tuhan Allah. Pasti Tuhan akan memimpin aku dengan jalan terbaiknya. Jadi sekarang kita lagi ada masalah. Dan pada saat kita berdoa, bukannya tiba-tiba masalah itu hilang. 순종하다가 물고기 Dan itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. 단 말이야. 이게 위가 돌아가잖아요. 이 뱃속에 들어갔으니 이 위액이 얼마나 많이 나옵니까? 얼마나 많은 또 물이 들어오고 나가니까 거기에 서 있으면서 죽을 맛이지. 그런데 뭐라 기도합니까? 여호와 하나님 Jadi kalau kita melihat, 견뎌내셨나이다. pengakuan yang 하나님은 dilakukan oleh seorang Yunus, pasti 나를 건졌다고. Yunus juga pada saat dia berada di dalam perutnya ikat, 여러분 회개보다도 감사를 많이 기도하시 바랍니다. 울고 짜고 해봐요. 그러면 또 Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan itu, pada saat ia di dalam perut ikan pasti dia merasa dia pasti susah untuk keluar dari perut ikan tersebut. Tetapi apa yang dia telah berdoa, dia bersyukur karena itu artinya Tuhan sudah mengeluarkan dia dari perutnya ikan. Padahal dia masih berada di dalam perut ikan. Jadi tidak masalah dia keluar bisa bebas dari perut ikan atau tidak. Dia bisa melebihi semua masalah dan persoalan yang dia hadapi. 하나님이 합력하여 Dan tetap bisa bersyukur. 왜 하나님 사랑하기 때문에 아멘. Jadi karena kita juga mengasihi Tuhan Allah, jadi tidak masalah ini tidak selesai. Dan kalau kita melihat ayat 8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jadi di sana, Daud percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagi aku. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi Daud percaya dan Daud menantikan bahwa bagaimana Tuhan akan menggenapi kebaikannya melalui hidupnya dia. Jadi dia begitu menantikan bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan kalau kita melihat penganiayaan, kata penganiayaan yang dipakai dalam Alkitab, kalau kita melihat bahasa asalnya di sana, penganiayaan itu katanya memiliki arti harus masukin ke dalam kerangka tersebut dan harus memakai kerangka untuk memberi tekanan. Jadi pada saat kita memberi tekanan di dalam kerangka tersebut, kita pasti mendapatkan hasilnya. Di Ayub 23 ayat 10 di sana mengatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ini adalah proses supaya kita bisa timbul seperti emas. Jadi jadi banyak Ayub pun melihat kondisinya dia itu bukan dengan pandangan negatif, tetapi dia melihatnya dengan pandangan positif. 얼마나 아름다운 미인 여자를 다시 붙여주시고 또 자식도 낳게 하시고 Jadi Ayub yang telah kehilangan segalanya, Tuhan telah memberi segalanya kembali. Jadi cobalah saudara, cek kembali. 서야 순금이 되는 거예요. Harus ada ujiannya, baru ada 오늘 볼 때는 emas yang timbul. 하는 분들 많겠지만은 저같이 하나님 앞에 폭삭 속아 15년을 먹고 뭘 자는지 뭘 먹는지 Saya pun 이불을 펴고 memiliki 양말을 벗고 waktu ujian selama 15 tahun. Saya sampai tidak tahu pada saat itu, waktu itu saya benar-benar tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa pakai baju.
saya tidak bisa memikirkan apa-apa karena begitu banyak masalah dan begitu besar masalah yang saya hadapi. Tetapi ujian tersebut telah membuat saya sebagai emas. Kalau kita melihat Filipi 1 ayat 6, di sana berkata, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi, kalau kita percaya kepada kuasa mutlaknya Tuhan Allah, pastinya kita bisa berakar secara dalam dalam kehidupan beriman. Jadi dalam masalah, situasi, kondisi apapun, kita bisa hidup dengan penuh ucapan syukur. Masa saudara tidak bisa tidur karena mendengar kata-kata orang lain? Apakah saudara tahu mengapa saudara suka sakit-sakitan? Karena saudara terlalu mendalami kata-kata orang lain, sehingga banyak luka di dalam hatinya. Jadi walaupun bersungut-sungut, kalau saudara bersungut-sungut, ya pasti saudara hidupnya ditipu oleh setan. Ada sebuah puisi yang berbunyi demikian. Jika tidak ada penderitaan di dalam hidup aku akan menjadi orang yang bernyanyi. Tetapi kalau tidak ada penderitaan dalam hidupku, nyanyianku tidak bisa diciptakan. Jadi tidak ada kehidupan yang tanpa penderitaan. Jadi kemiskinan, penyakit, penderitaan, penganiayaan. Masa ada kehidupan yang tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi malah karena ada badai, angin topan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan Allah karena kita melampaui segala masalah tersebut sehingga nyanyian hidup kita dapat diciptakan. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara pun dapat melampaui semua masalah dan persoalan ini dan menjadi emas yang telah timbul dari persoalan. Kesimpulannya adalah ada seorang penulis di Amerika Serikat yang bernama William Arthur Ward dan dia berkata seperti demikian. Kita bisa merasakan rasa syukur tetapi kita tidak mengekspresikannya dan itu artinya kita telah membungkus sebuah hadiah dan tidak kasih hadiah itu kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak memberi hadiah kepada orang lain, kita hanya membungkus saja, apa artinya? Jadi rasa syukur juga sama. Kita tidak bisa mengakui rasa syukur kepada Tuhan Allah. Dan bukan hanya Tuhan Allah, tetapi sama orang-orang lain pun kita tidak bisa memberi rasa syukur. Jadi kalau kita melihat di Korea, mereka jarang sekali untuk berekspresi. Jadi masa saudara sudah bungkus hadiahnya tetapi tidak kasih hadiahnya kepada orang itu? Jadi artinya apa kalau hadiah itu? Kalau hadiah itu tidak memiliki arti apa-apa kalau tidak dikasih kepada orang lain. Jadi dalam segala hubungan saudara, dalam hubungan orang-orang, saudara harus mengubah segalanya. Jangan mencari ini itu, jangan bersungut-sungut. Harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Jadi saudara harus mengutamakan rasa syukur. Memulai segala sesuatu dengan rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan Allah. Dan rasa syukur itu apa? Rasa syukur itu pastinya
Rasa bersyukur itu dapat menghidupi orang lain. Dan pada saat kita berkumpul dengan keluarga, juga cobalah saudara bersyukur. Dan pada saat jadi pada saat keluarga berkumpul, istrinya harus bijaksana untuk memberi pujian kepada suaminya, karena suaminya itu karena suaminya begitu semangat untuk suaminya sampai mengalami hal-hal yang merendahkan diri dan dan juga sampai mengalami hal-hal yang sangat sakit hati di luar sana untuk mencari nafkah. Tetapi kalau istrinya yang bersungut-sungut dengan hasil nafkah yang suami cari, ya pastinya jadinya saling bersungut-sungut. Jadi janganlah kita menghakimi satu dengan yang lain. Ya tidak apa-apa dan terima kasih. Jadi kalau misalkan di Korea, sekarang kan banyak anak-anak SMA yang sedang mengikuti ujian nasional untuk masuk ke universitas. Jadi kalau misalkan ada anak yang mendapatkan hasil nilai yang kurang baik, orang tuanya itu kayak suka mengatakan, oh kamu mirip siapa sih kok mendapatkan nilainya kayak segini saja. Jadi jangan sampai ada orang tua yang seperti itu di gereja Yewon, tapi coba memberi semangat kepada anak-anaknya dan tidak usah pergi ke universitas yang di dalam kota Seoul. Di daerah aja udah bagus universitasnya sekarang. Jadi bersyukur itu selalu benar. Bersyukur itu wajib kita harus lakukan. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita bersyukur. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dipakai oleh Tuhan secara terbaik dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami dapat bebas dari segala perbudakan setan yang membuat kita terus bersungut-sungut, tetapi hanya dipenuhi oleh rasa syukur dan dapat mengakui iman kita dan rasa syukur kita seperti Daud dan dipakai oleh Tuhan dalam seumur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.